Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi di acara podcast dari KPI Nais. Walaupun sekarang berbeda konsep. Yang kemarin itu podcast Tarim, podcast spesial di bulan Ramadan. Namun sekarang dengan konsep baru yaitu podcast ataupun ngobrol-ngobrol dengan adik-adik ataupun siswa-siswa di sekolah, karena saya juga ingin berbagi pengalaman dan apakah memang ada perbedaan pengalaman antara sekolah saya waktu saya zaman dulu dan lingkungan sekolah yang ada sekarang. Saya di sini tidak sendirian, ada teman dan adik dari siswa SMA Al Amin. Dari siswa SMA Al Amin, beliau namanya siapa? Nama saya Adi Mahardika. Oh, Adi Mardika. Adi Mahardika kelas Kelas 11. kelas 11. Ya, kelas 11. Berarti kelas 11 itu kelas 2 ya? Iya, Kelas 2 benar. SMA. Gimana nih terkait Al Amin? Berarti kan udah 2 tahun. Kalau MTS di mana MTS? Tes kebetulan dialamin juga. Dialamin juga. Berarti kurang lebih udah 5 tahun. Ya, 5 tahun SMA dialamin. di lingkungan Al Amin ya. Iya. Ada perbedaan nggak antara lingkungan MTS dan SMA? Ada sih banyak perbedaannya. Contohnya semenjak saya masuk ke SMA Alamin kan, kan saya itu udah menyalonkan sebagai ketua OSIS ya. Perbedaannya jauh banget gitu loh sama MTS. Dimana di MTS itu saya kurang aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah kayak gitu. Perbedaannya kayak kegiatan yang bertambah, terus jam pulang sekolah juga makin sore gitu loh, karena ada kegiatan OSIS itu. Jadi perbedaannya paling kita menambahkan wawasan dan berpengalaman gitu loh, lebih berpengalaman di SMA Alamin. Berarti waktu MTS kurang aktif di kegiatan keorganisasian iya, gitu ya. benar. Jadi tahunnya di MTS mah belajar kayak gitu. Jadi pas masuk ke SMA Alamin ingin nambah wawasan dan ya pengalaman lah gitu dengan masuk ke OSIS ini kayak gitu. Berarti penting lah terkait organisasi juga kan. Penting. Kalau di kalau di sekolah ada OSIS, organisasi siswa intersekolah. Nah, kalau di kampus ada BEM namanya. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada BEM tingkat kampus ataupun universitas, institut. Kalau di tingkat fakultas ada namanya BEM fakultas. Terus di masing-masing program studi ada namanya HIMA, himpunan mahasiswa. Itu masih sama kayak organisasi di sekolah lah, kayak OSIS. Tapi ada bedanya nggak? Terkait perbedaan, mungkin kalau dari BEM institut lah, karena kan saya juga dari INAIS masih institut. Kalau BEM institut itu mencakup seluruh fakultas, kayak miniatur negara lah. Kalau BEM institut kan bila di sebutannya itu kan, kalau ketua BEM itu presiden. Oh iya. Di mana di dalamnya itu kayak ada kabinet-kabinet kayak di negara lah, ada menteri luar kampus, ada menteri keuangan, sama lah. Jadi makanya kalau di kampus itu benar-benar kayak miniatur negara atau miniatur masyarakat. Nah makanya sama sebenarnya di organisasi sekolah juga kayak OSIS. Waktu itu ya beberapa pengalaman ya. 2 kali saya mencalonkan jadi pengurus gitu, pengurus OSIS. 2 kali tidak diloloskan lah, karena mungkin ya biasalah kenakalan waktu zaman remaja gitu. Karena kan ya keorganisasian jujur saya waktu itu, waktu dari zaman SMP sampai SMA memang sangat suka lah. Saya waktu itu aktif di seluruh eskul, kayak eskul cyber, basket, futsal dan yang lain-lain lah. Cuma sampai sekarang penasaran gimana rasanya masuk di OSIS. Akhirnya waktu itu karena di OSIS nggak masuklah. Waktu itu ada ROHIS, Rohani Keislaman ya, Rohani Islam. Akhirnya ya aktif di ROHIS sampai sekarang, ya aktif juga di HIMA, kayak di organisasi eksternal juga. Nah berbicara soal OSIS nih, berarti sebagai ketua OSIS. Iya, ketua OSIS. Ketua OSIS. Kebetulan ketua OSIS di SMA. Ya, periode sekarang berarti. Sekarang ya. Nah terkait tugas pokok dan fungsi OSIS sebenarnya apa? Tugas pokoknya
kita sebagai OSIS harus menjadi teladan dong Iya. bagi murid-murid yang lain. Hmm. Contohnya kayak berpakaian rapi, terus datangnya lebih awal. Karena kita di OSIS kita harus jaga gerbang, Hmm. terus membersihkan lingkungan sekolah juga Iya. sebelum murid-murid biasa datang gitu. Iya. Pokoknya tugas pokok sebagai OSIS penting banget Iya. buat sekolah gitu loh. Untuk apalagi satu lagi Fungsi. fungsinya ya, di OSIS kita belajar gimana caranya kita mengatur waktu gitu loh. Iya. Buat nyelesain pekerjaan-pekerjaan kayak pekerjaan sekolah, terus OSIS juga. Jadi kita terbiasa buat ngatur waktu buat kerjain satu-satu gitu loh. Nah, selain itu kita belajar cara berkepemimpinan. Gimana sih caranya berkepemimpinan di organisasi kayak gitu. Berarti secara nggak langsung OSIS itu sebagai tangan kanan dari guru ya. Iya, benar. Ketika kayak ada tugas, kayak ada pemberitahuan terkait kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, bisa melalui informasinya lewat OSIS. Iya, kayak gitu ya. benar. Gitu. Jadi fungsi OSIS itu di mana informasi-informasi sekolah itu ke OSIS dulu, Iya. baru ke murid yang Yang lain kayak gitu. Nah, apa? Lanjut. berarti kayak di OSIS pasti ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, kalau bahasanya ngagokan. Iya, benar. Ya ngagokan. Kayak pengalaman kan biasanya di sekolah itu ada razia. Waktu itu di zaman saya kayak ada razia rambut. Ada razia kalau untuk cewek-cewek kayak razia make up, kayak lipstick yang ketebelan. Iya. Nah, waktu itu kan ada lah banyak teman-teman yang jadi pengurus OSIS. Gimana sih? Kadang kan yang kena razia itu gak jauh lah, kayak teman-teman dekat, teman-teman yang suka nongkrong bareng kita lah yang di luar. Cuma ketika di sekolah, di kelas, ya kita harus profesional Iya, sebagai benar. OSIS. Harus profesional. Ketika teman kena razia, itu gimana cara menyampaikan ke teman ataupun cara menyikapi, cara menanggapi ketika ada razia yang mana yang kena razia itu teman kita. Jadi kalau yang kena razia itu teman sih gimana ya, kita profesional aja Ya. tapi di jam pas kita ingin melakukan razia kita udah ngasih tahu nih sebelum itu jangan ngelakuin hal-hal yang dilarang di sekolah kayak Ya. berpakaian terlalu ngetat atau celana ketatin, jangan pakai kalung dan jangan pakai gelang kayak gitu kan. Untuk perempuannya juga di sekolah kan dilarang untuk membawa make up kan. Oh iya. Nah, kalau temen sih ketika di razia kita profesional aja. Nah, dimana kita sebelumnya kan udah ngasih tahu ke mereka juga bahwa yang kayak gunakan itu jarang di sekolah. Kalau di luar sekolah sih kami di luar jangkauan kami ya gitu, maksudnya bukan tanggung jawab kami di sekolah kayak gitu. Di luar. Jadi kalau buat temen sih profesional aja kayak profesional tetapnya. Nah, memang pengen bahas banyak sih terkait sekolah karena kan memang menurut saya dunia paling indah itu ketika sekolah. ya, Apalagi di zaman SMA. Ya, indah banget itu pengalaman. Kayak cinta-cinta monyet, iya, kayak kumpul bareng teman-teman dan yang lain-lain. Nah kan sekarang banyak di sosial media, banyak juga di berita-berita yang viral adanya berita rame ataupun fenomena murid melawan guru. Kalau guru kayak berani ngajak berantem, bahkan sempat ada kan berita yang ngebacok gurunya karena gak terima diomelin sama yang lain-lain. Sebenarnya letak permasalahan ketika murid berani melawan ke guru itu apa sih? Akhlak sih. Akhlak. Iya. Kurangnya apa ya? Kayak kita tuh sebagai murid ke guru harus bagaimana gitu loh akhlaknya. Mungkin karena dunia mereka yang di luar kayak pergaulan kayak gitu kan, sama pendidikan orang tua juga dari orang tua. Gimana mereka terbiasa menyikapi orang-orang yang lebih tua dari kita gitu loh. Gimana kalau kita terbiasa untuk sopan kepada yang lebih tua, itu pun maupun yang lebih muda sih ya. Kita nggak akan ngelawan kayak gitu, nggak akan semena-mena kepada guru, apalagi itu guru dimana kita belajar nggak bisa sendiri kan, pasti ada gurunya kayak gitu. Jadi gimana ya? Susah sih ya. Susah, Tapi lebih ke penanaman akhlak dan etika di diri masing-masing. Karena memang benar sih, mau guru di sekolah, guru di pesantren itu termasuk kategori orang tua. Karena yang saya tahu ketika saya ngaji,
yang masuk kategori orang tua itu guru, guru di sekolah, guru di pesantren, orang tua, bahkan kalau kita menikah, orang tua dari pasangan kita itu bisa jadi orang tua. Itu memang benar-benar orang tua kita. Karena makanya ketika saya baca berita ada murid yang melawan ke guru, agak aneh sih. Iya benar. Kayaknya miris gitu loh. Orang yang ngajarin kita, orang yang ngasih ilmu kita, bahkan guru itu tidak menuntut apapun ke kita gitu loh ya. Dengan ikhlas, dengan Sabar, ya sabar. Bahkan kan ya udah tau lah kalau anak-anak muda ketika belajar masih diselimuti rasa bosan, boring, kalau terlalu ya serius ataupun gimana. Tapi dengan kesabaran guru, dengan keikhlasan guru, ya beliau bisa menyampaikan dengan baik. Karena kan akhirnya nyampe ke kita juga enak gitu. Enak ya Bisa benar. ketangkep juga. Berbicara ini kan ya, Akang kan dari Al Amin. Al Amin. Ya memang udah tahu lah gitu waktu dulu saya sering main ke sini. Al Amin ini kan yang saya tahu itu suatu yayasan ya. Sebenarnya di yayasan Al Amin itu ada apa aja sih? Banyak yayasan di SMA Alamin, di Alamin itu. Kayak contohnya dari SMA, SMK, SMK 2, terus MTS, SMP. Banyak. Oh, banyak ya. Iya, banyak. Jadi itu semua satu yayasan Alamin. Pendiri dari Al Amin siapa sih? Kalau pendiri dari SMA Alamin yaitu Pak Ade Wardana sama Bu Yasmin Sanad tahun 2013. Oh, dari 13. Udah lumayan sih ya. Ya, yang lama ya. Sebenarnya. Kalau dihitung dari ya tahun lahir mungkin belum lama, tapi perkembangannya begitu pesat sih menurut saya dari MTS maupun SMA Al Amin. Karena kan saya lihat juga banyak lah siswa-siswanya. Kebetulan di SMA Alamin juga udah masuk ke kurikulum Merdeka di mana sekolah kita itu sebagai sekolah penggerak gitu. Nah, sepamijahan ini yang dapat gelar sekolah penggerak SMA Alamin setahu saya sama sekolah apa ya, SMA ada deh pokoknya satu lagi. Ada lah. Pokoknya cuman beberapa sekolah di Pamijahan yang menjadi sekolah penggerak gitu, di mana murid-muridnya udah masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi salah satu sekolah yang dikategorikan sekolah penggerak Ya, ya. di mana ketika ada info setiap sekolah, SMA Alamin lebih tahu dan lebih duluan tahu apa sih informasi tersebut kayak gitu dari dinas pendidikan. Oh, iya. Berbagi pengalaman juga ya. Karena kan ya saya berangkat dari kampus lah, dari Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jujur ketika ada iklan ataupun promosi-promosi dari SMA Alamin begitu menarik lah. Ada di Instagram, di reels yang ramai di sosial media. Begitu menarik, makanya ketika teman-teman rapat ataupun komunikasi, gimana nih kita cari partner buat kolaborasi antar kampus Syahid terutama di KPI sama siswa-siswa yang ada di sekolah. Akhirnya muncul lah, yang muncul pertama kali itu SMA Alamin, karena memang ya sistem apa sih namanya, promosi ataupun marketing ke anak-anaknya itu lebih modern, Iya, benar, lebih mengikuti zaman. Akhirnya kita tertarik buat datang ke SMA Alamin. Ya tujuan kita ya silaturahmi yang pertama, mungkin terus bersosialisasi terkait ya adanya kegiatan kami, karena ini juga kan podcast menjadi kegiatan rutin dari HIMA itu himpunan mahasiswa yang ada di KPI. Makanya ketika Bang Adi ya ingin nanya-nanya terus terkait kayak reportase ataupun reporting terkait kegiatan KPI, ya bisa datang juga ke kampus ataupun lewat, ada guru juga kan, guru dari SMA Alamin yang jadi teman kita yaitu Pak Agus Indra. Iya, benar. Nah, kebetulan guru kita di SMA Alamin. Ya, guru di SMA Alamin juga kan. Itulah makanya akses untuk belajar lebih banyak, akses untuk mencari pengalaman lebih banyak sekarang itu lebih mudah kalau memang kita tidak mengedepankan gengsi dan rasa malu. Kalau memang banyak juga sih, ngapain sih kita turun-turun ke sekolah, banyak yang nyinyir gitu, ngapain sih kita turun ke sekolah kayak gitu. Ya pertama niat kita silaturahmi, berbagi pengalaman juga, ingin nanya-nanya pengalaman yang ada di lingkungan Alamin.
ya bisa diceritakan juga ke adik-adik kita gitu loh yang cari sekolahan. Menurut saya ya sangat recommended lah masuk ke SMA Al-Amin ataupun ke MTS Al-Amin yang lain-lain, karena lingkungan sekolah yang asri, sejuk, terus ya guru-gurunya juga sangat berkompeten lah dan berkualitas. Nah, mungkin sambil ngopi aja bang, Ah, boleh boleh. boleh sambil Boleh, ngopi boleh, karena boleh. biar kita santai juga, relax, biar nggak canggung lah, biar nggak kaku. Karena teman-teman juga ada beberapa titipan pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di KPI, beberapa titipan pertanyaan. Karena kan kurang lebih abang udah 2 tahun ya, Ya. di SMA Al-Amin. Ada gak guru favorit yang jadi ya idola banget lah di Al-Amin? Siapa kira-kira? Sebut namanya. Iya boleh. Kalau guru sih idola ada sih Pak Andri. Soalnya beliau pokoknya kerjanya selalu ekstra gitu. Apa-apa selalu bisa dan mudah diandalkan. Terus kalau ngajar juga enjoy gitu. Pokoknya enjoy, santai. Gimana murid-murid pas menanggapi guru itu enak gitu masuknya. Karena gurunya itu kalau menerangin biasa aja gitu, kayak main gitu. Jadi lebih enjoy lah, lebih mengerti siswa. Nah kalau ada guru, kan waktu dulu ada sebutan guru killer. Guru killer itu yang kita takuti, bukan berarti dalam tanda kutip takut itu karena kejahatan atau gimana, tapi karena rasa segan kita ke guru. Bahkan kalau kita ketemu aja takut lah, Iya. wah bahaya nih, atau wah takut ada apa nih gitu loh. Ada nggak guru killer yang jadi bisa jadi buat idola kita, bahkan kalau kita jadi guru ya kita harus punya wibawa kayak gitu? Ada nggak guru killer? Ada. Salah satunya sih ya, salah satunya sih Pak Aden. Oh Pak Aden. Ya, beliau kebetulan di SMA ngajar bahasa Arab dan pokoknya wibawa beliau kerasa banget ya. Dimana murid-murid itu gak berani buat ngebantah beliau. Oh ada ya. Iya, pokoknya super banget sih itu guru. Ya serius. Guru killer. Soalnya apa yang beliau katakan selalu nurut gitu loh. Gak ada yang berani gitu. Ya memang pasti ada lah guru-guru kayak gitu yang ya pasti ada setiap sekolah. Jadi barometer buat ya kita punya rasa takut. Soalnya kurang juga sih kalau di satu sekolah gak ada guru yang galak gitu. Iya ya. Kurang lengkap rasanya. Gini bang, karena sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, mungkin kita punya keterbatasan waktu dan durasi juga lah. Ya, karena memang kita masih dalam tahap pembelajaran dan riset-riset juga lah. Makanya ke teman-teman juga yang nonton di YouTube ataupun yang di layar kaca, ketika ada masukan ataupun kritik saran boleh lah ke kita, boleh. Apa yang perlu diperbaiki ataupun gimana gitu. Makasih bang atas waktunya, atas kesempatannya. Sama-sama. Ya boleh, ataupun bisa lah kita wawancara, bisa kita ngobrol. Terima kasih juga ya udah berkunjung ke SMA. Ya, makasih juga itu kita udah diterima dengan baik, dengan ramah. Kita bisa berkunjung atau main lah sama teman-teman yang ada di SMA Al-Amin. Pokoknya KPI boleh kapan aja sih ke SMA. Siap. Terima kasih ya. Ayo. Mungkin teman-teman, makasih atas waktunya yang sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap dan perilaku. Saya mewakili tim produksi dari KPI Nice, mohon maaf dan mengundur diri. Akhirul kalim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Foto.